Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba yaktubu adal abidin wa dahrad dahirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 8 baris kedua dari bawah ke atas. Dan bertambah pula, ini pembicaraan orang yang berhadas besar. Hadas besar itu disebabkan karena haid, karena nifas. Di dalam kitab ini ada hadas mutawasid. Hadas mutawasid itu orang yang bergaul suami istri, itu hadas mutawasid namanya. Atau keluar sperma karena bermimpi, itu namanya hadas mutawasid. Kalau orang itu buang air kecil dan buang air besar, itu namanya hadasul asghar, hadas yang kecil. Nah itu tuh. Apabila hadas itu hadas kecil, selesai buang air kecil, selesai buang air besar, dibasuh, lalu pian berwudu, maka pian sucilah dari hadas kecil. Apabila selesai buang air kecil, berbasuh pian kada wudu, itu hanya pian membersihkan najis, tapi berhukum masih hadas kecil. Itu kita bahas. Berarti hadas kecil itu imbah makame kada wudu. Walaupun sudah berbasuh bekaminya, berbasuh bekami menghilangkan najis, tapi kita wudu, maka hukumnya kita masih berhadas kecil. Hilangnya hadas kecil, imbah wudu, imbah berbasuh bekami, wudu, maka biar suci, bukan lagi berhadas kecil. Kalau orang keluar sperma, apakah sebelum bergaul atau bermimpi, dia namanya hadas mutawasid. Maka orang tersebut hilang hadas itu kalau dibawa mandi. Nah itu kurang bawa mandi. Tapi sperma itu suci. Nah itu sperma itu suci. Berarti kita ini bukan dari najis. Kita ini manusia. Kita ini suci. Sperma itu suci. Nah, itu. Bangkai manusia tidak najis. Bangkai ikan tidak najis. Bangkai belalang tidak najis. 3 bangkai yang tidak najis. Bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang. Lain pada itu najis semua. Nah, itu perlu begitu. Hanya orang RDI lain pada jemaahnya najis semua, parah. Itu mana tuh antara ilmu orang tuh. Kita terus sangat jangan desa sambat, tersambat bang tadi sudah. Makanya memaham agama itu baik-baik, hati-hati. Kalau dangkal bahaya. Nah kemudian hadas besar dari sebab haid, dari sebab nifas, karena darah itu najis, bukan suci darah itu najis, hanya darah Rasulullah yang suci. Abdullah bin Zubair tukang bekam Rasulullah, diminum darahnya Rasulullah itu. Diminum oleh Abdullah bin Zubair darah Rasulullah itu. Maka kata Rasulullah, jasadmu tidak bisa dijilat api neraka. Darah udin najis. Nah kemudian, lalu dari hadas besar, yaitu masalah haid dan nifas. Apalagi tambah haramnya yang tidak boleh dilakukan. Dan bertambah pula barang yang haram dengan dia berhadas besar dari haid dan nifas. Apa yang haram? Yaitu puasa.
Jangan puasa orang haid, jangan puasa orang yang nifas. Apabila dipaksa tetap berpuasa, haram boleh, berdosa ya. Kenapa? Karena tidak boleh orang haid, orang nifas berpuasa. Nah, itu kan. Tapi wajib dikawal. Kalau haid dan nifas masalah urusan sembahyang, dispensasi dari Allah, tidak dikerjakan sembahyang itu, tidak dikabul sembahyang itu. Beda dengan darah istihadah dan penyakit, maka tetap teruskan puasa dan teruskan sembahyang. Tapi sudah kita bahas, apabila keluar darah di luar masa haid, di luar masa nifas, darah keluar dan ini dihukumkan adalah darah penyakit, tapi keluar darah guru, gimana guru? Sedangkan Allah sembahyang yang sudah berwudu, sudah berwudu, maka dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, pakai pembalut, bawa berwudu, bawa sembahyang. Maka terjadi keluar darah istihadah tadi di waktu sembahyang, tapi pian pakai pembalut, sholat sembahyang pian. Nanti untuk sembahyang berikutnya bersihkan lagi dan ganti lagi pembalut baru berwudu dan sembahyang. Berarti kurang istihadah tetap wajib sembahyang. Di mana guru masalah puasa, teruskan puasa dia walaupun darah keluar, karena darah itu darah istihadah atau darah penyakit. Tapi mohon bapak-bapak jangan dipakai amal. Paham nggak? Paham nggak? Paham benar. Nah, jangan dipakai. Nah, kemudian puasa. Puasa itu haram bagi orang haid. Puasa itu haram bagi orang nifas. Ada buat orang ibu khusus. Orang hendak berbuka puasa saja. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar, sampai ya azim ya azim. Telepon orang berbunyi. Jangan apa nih? Untung kalian dimatiin lagi anunya tuh bunyinya. Nah, ya azim ya azim. Assalamualaikum. Guru, maaf guru mengganggu guru. Ini ada apa bu? Guru ini guru keluar darah haid guru. Batal guru puasa. Batal. Kenapa guru? Ini parah pak sudah guru berbuka puasa. Ada guru haid keluar daripada berbuka puasa. Batal puasa ya. Mereka paham tuh haid. Tapi guru paling semenit lagi. Apabila keluar darah haid tapi belum berbuka puasa, puasanya batal. Karena haid itu membatalkan puasa. Tapi guru semenit lagi ini tidak ada urusan semenit. Ada guru ya azim ya azim ya azim ini batal. Umat talaunya Allah Taala. Bisakah hal itu ditangani? Bisa, gue pakai obat, bo. Ada usaha gue memakan obat di waktu bulan puasa. Apabila memang haid keluar, ya sudah, itu adalah sudah ketentuan Allah bagi perempuan tuh ada haid. Dan usah pian kecuali pian umrah, kecuali pian haji. Gagal haji berat untuk mengeluarkannya. Gagal umrah berat juga duitnya banyak. Gagal puasa berat. Kaina ibaratkan hari raya baru ngomong. Jangan dibiasakan bu memakan obat penahan haid supaya sebulanan guru ulun guru ibadatnya guru sebulanan guru ulun hendak beribadat guru makanya ulun makan obat penahan haid guru supaya ulun guru sebulanan beribadat guru bulan puasa. Kalau purna guru puasa ngomongnya kuliah bayar
Itu tahu betul ibu-ibu efeknya. Darah haid itu darah kotor. Itu nanti coba konsultasi ke dokter kandungan, konsultasi ke dokter. Orang yang membiasakan, maaf ibu-ibu, menahan darah haid itu bisa ada indikasi kanker darah, kanker dalam darah yang disebut penyakit leukemia. Itu ujung-ujungnya karena tambah darah, yang berbahaya sekali cuci darah. Perempuan yang haid yang sehat tuh bagusnya dia lancar haidnya. Jangan haid ditahan. Kecuali umrah, karena ibadah itu ibadah berat. Kecuali haji, haji juga ibadah berat. Dengan menahan haid supaya sholat berhaji di sana dan berumrah nggak bisa bapak ibu. Kenapa? Kalau itu pengecualian, pertama berat, kalau gagalnya sulit. Kalau gagal masalah puasa, makanya ada namanya qadha puasa. Jangan merusak badan ibu-ibu khusus, jangan. Ya sudah, kenapa lagi? Lihat Allah Ta'ala, apabila urusan haid nih, pas urusan sembahyang, kada wajib sembahyang, kada wajib diqadha. Ini sudah kebijakan dari Allah. Alaysa Allahu bihakamil hakimin. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang menghukumkan sebijaksana atau seadil-adilnya? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sunnah kita menjawab itu. Ayo Bapak Ibu, urusan sembahyang bagi orang haid nifas dispensasi dari Allah. Kada wajib sembahyang, kada wajib diqadha. Urusan puasa, kalau haid nifas batal puasanya, tapi wajib diqadha. Kenapa Bu? Karena urusan puasa hanya setahun itu sebulan saja. Kalau urusan sembahyang sehari semalam 5 waktu. Coba kalau diwajibkan bertumpuk dia boleh keluar. Lihat apakah Allah Ta'ala ini Pak Ibu yang penting kita memang ada maaf kurang peka dalam hukum Allah. Allah sudah maha bijak. Makanya orang yang mempermasalahkan Islam itu berpaham dengan Islam. Islam ini agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Yang membawanya pun orang pilihan, yaitu Rasulullah. Lalu di zaman kita nih Pak Eboy mempermasalahkan ajaran Islam, azanlah tak ganggu jar, perlu polemiknya dikecilkan, apa bedanya ngantuk? Azan terjun sesuai sudah dengan waktu sembahyang masuk, berkumana azan. Azan itu pemberitahuan. Kalau pemberitahuan nggak boleh polemiknya itu dikecilkan, namanya aja pemberitahuan. Pikirnya kan ada lagi pemain ini hilangan daunnya matian kan sudah ditaruh juga. Azan dipermasalahkan itu tanda mereka nggak paham dengan yang sebenarnya Allah. Jangan mempermasalahkan ajaran Islam. Kitanya yang berbenah untuk memahami ajaran Islam. Kembali lagi kita kepada puasa. Lah ibu-ibu, ini pas masa puasa lah. Orang haid diberi puasa, orang nifas diberi puasa. Kalau istihadah teruskan puasa. 5 menit lagi, semenit lagi guru ada aja orang batal, umat guru batal. Kalau guru dihitung kada batal, batal. Maaf guru mencari guru yang lain, cari sawan. Ada lagi yang lucu. Ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairu, ighfir li dhanbal azim, fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al azim. Nah, tibalah saatnya berbuka puasa.
Pas gue kayak guru pas masuk berbuka puasa berbarengan buka puasa masuk pas gue darah haid keluar. Hari inilah guru batal puasa adalah bujur kalian bersamaan waktu berbuka puasa masuk lalu haid keluar. Injil guru langsung melihat guru besar ada darah guru maka puasa yang sehari karena pas saja. Asal memang berbetulan puasa batal berbarengan dengan masuknya berbuka puasa. Sama aja juga tibalah saatnya berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dibatalkan baru Allah malakasum itu batalkan dulu bismillah. Itu ya Allah anta ilaha illa ghairu ighfirli dzambal 'azim fa innahu la yaghfiru dzambal 'azim illa al-'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kurma sunat berpahala. Tapi memang sudah masuk waktu berbuka puasa. Paling afdal berbuka puasa itu bercepat lah, maksudnya takjilul fitri, bersegera. Tapi pas masuk jangan belum. Ada juga kalau cepat begini, tibalah saatnya berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kurmanya. Nah, atau minum banyu tapi alkohol. Tibalah saatnya berbuka puasa. Tolong sani. Sunat Pak buat kurma itu menetralisir kada takajud paru. Nyaman kan kita sembahyang maghrib, nyaman sampai isya, nyaman sampai maghrib. Nah, kembali lagi kita ke masalah puasa kali. Nah kemudian karena kita membahas masalah puasa, kita sudah mendekati puasa. Gimana guru? Orang bertanya sama kita, apakah Sabtu puasa atau Ahad? Nah, yang kita koni itu rukyah itu hilang. Nah, hadisnya ada judul. Ini pas nih kebetulan masalah puasa. Coba pempian tuh hadisnya dibuka. Jangan otak pian jadi hadis. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sumu li ru'yati, berpuasalah melihat bulan. Debulit itu bulan. Sumu fil amr, berpuasalah kalian li ru'yati, melihat bulan dulu. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah melihat bulan dulu. Nah, setelah bulan kita siap-siap melihat, lihat kalimatnya lagi sambungannya. Fa in umiya alaikum, apabila bulan tidak kelihatan atas kalian, bulan tertutup awan karena mendung, karena hujan, karena berawan. Itu keterangannya. Fakmilu iddata Sya'ban 30, sempurnakan bilangan Sya'ban 30, berarti waktu melihat bulan di 29 Sya'ban. Kalimatnya 29 Sya'ban itu waktu melihat bulan. Apabila tidak kelihatan, genapkan menjadi 30. Ini jauh-jauh hari itu melihat bulan ada kena fir'un tarik di hadapan Rasulullah. Untuk hadis fir'un kami. Ayo nang hadir. Hadis seterusnya, apa kata Rasulullah? La tasumu hatta tarawul hilal. Kada boleh kalian puasa kecuali kalian melihat bulan dulu. Hadisnya ada nah. Yuk
pernah hadir. Ulun ini takutan di zaman kita ini orang belajar Islam pakai robot. Pakai robot. HP, internet, Facebook, kemudian laptop, membahas. Itu alat Bapak Ibu membantu memahami dalil, bukan alat menabrak dalil, bukan alat berseberangan dengan dalil. Setiap produk manusia bisa teror. Hati-hati nih. Penting. Lihat, la tasumu, jangan kalian berpuasa hatta tarawul hilal, kecuali kalian melihat bulan dulu. Lihat di bulan, ujar Rasulullah. Kenapa? Wala tuktiru, jangan kalian menentukan awal Syawal hatta tarawuh, sampai akhirnya kalian melihat bulan juga. Fa in humma alaikum, apabila bulan tidak kelihatan, faqduru lahu ay salasina. Kalau kalian tidak melihat bulan di 29 Sya'ban, genapkan jadi 30 Sya'ban. Pasti besok 1 Ramadan. Apabila kalian ingin menentukan awal Syawal di 29 Ramadan, ruqyah dulu. Apabila tidak kelihatan, genapkan, maka besok pasti 1 Syawal. Jelas hadisnya. Pertanyaan, sekarang orang wah ini hadis kah ada? Hadis ada. Siapa yang sekarang ini bisa menentang hadis? Siapa yang berani? Kalau kita menentang hadis, murtad. Kalau kita nggak memakai hadis, sesat. Ulun bicara apa adanya, kayak ini nah. Kalau kita menghitung jauh-jauh hari, suruh maulah kalender aja. Orang menghitung tuh untuk maulah kalender. Kalender itu ulahan hasil hisab. Hasil hisab. Kalau 1 Ramadan adalah merah lah. Di kalender itu adalah merah lah. Ada. Kalau 1 Syawal merahnya berapa kali? Nah, hisab namanya. Kalau 1 Syawal merahnya 2 hari. Pertanyaannya, kenapa maka ada merah? Karena libur. 1, libur nasional. Hari raya ulun melihat di kalender itu merahnya 2. Kalau 1 Ramadan kan ada merah-merah. Untuk menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal ada hadis Rasul. Kembali ke hadis. Jangan dikias waktu sembahyang ke matahari, awal Ramadan, Syawal ke bulan. Coba pun belajar ilmu falak, belajar ilmu falak. Nah, apabila Pak Buai dikias ke waktu sembahyang, enggak sinkron, enggak ketemu. Peredaran matahari menentukan waktu sholat. Untuk menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal, urusan bulan. Lita'lamu ada di sini nawal hisab. Supaya kalian mengetahui bilangan. Lita'lamu ada di sini bilangan tahun wal hisab, hitungan. Dan kita Bapak Ibu punya HP semua, ulun bertakon lihat. HP pian itu timbul otomatis azan, sinkron kada dengan azan 5 waktu. Sinkron enggak? Ada beberapa detik berbeda. Ada dulu azan HP soalnya. Bujurlah. Kalau pian berbuka puasa berpedoman dengan azan HP, batal puasa pian. Karena berbuka puasa harus yakin masuk waktu di mana kita berada. Banjarbaru berdekatan dengan Martapura, ikuti waktu Martapura. Kalau Maraban dengan Banjarmasin, ikuti Banjarmasin. Banjarmasin dengan Martapura beda waktu sekitar 2 menit kurang lebih. Ada yang mengatakan juga 1 menit. Entahlah nanti di bulan Ramadan. 2 menitan kurang lebih.
Apabila pian berada di Banjarbaru ikut Banjarmasin, batal puasa pian. Berbuka puasa ikut Banjarmasin, karena Banjarmasin agak cepat 2 menit, Martapura agak lambat 2 menit. Begitu pian berada di Banjarbaru ikuti Martapura, itu aturan agama. Kalau bingung ya Pak Guru, ada dia punya anu guru uluna radio guru wae Martapura kada tapi anu guru uluna kada ada radionya Banjarmasin ulun ni bingung juga sudah masuk waktu berbuka puasa kada Pak, ikuti Jakarta nyata masuk minum mulai biar berbuka puasa orang karawian sedang sudah. Kalau pin bersahur di Banjarbaru, sorenya di Martapura, apa sorenya di Jakarta? Ikut mana? Ikut Jakarta, terlambat pin 1 jam. Kalau pin bersahur di Jakarta, kemudian sorenya di Banjarbaru, ikut mana? Alhamdulillah. Itu waktu Bapak Ibu. Nah, sama kita masalah ini. Kebetulan apa ngarannya itu pas momennya nih masalah puasa nih. Ayo Bapak Ibu, mohon maaf tanyakan pihak di mana-mana pengajian sama payah-payah. Kalau 1 Ramadan itu berbeda. Ulun bertakun, bujurlah ada 2 jam. Tanggal 1 itu 2 kali ada yang sebulan. 1 Ramadan itu bisa terjadi 2 kali dalam sebulan. Rugi kan ya, main kan? Kayak Pak, bisakah 2 kali 1 Ramadan itu dalam sebulan? Bisa ada? Ada bisa. Berarti salah satunya ada yang benar, salah satunya ada yang salah, mempengaruhi ibadah. Kita harus kembali kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Allah juga yang mengatakan dalam firman-Nya surah An-Nisa Bapak Ibu ayat 59. Coba kita buka surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian terjadi perselisihan pendapat pada suatu masalah, farudduhu ila Allah, wujud Allah, kembali ke Al-Qur'an wa Rasul, kembali ke hadis. Apabila ada kembali masing-masing mempertahankan kepintaran, keegoan, ayat 59. Kalau terjadi perbedaan, cari Qur'annya, cari hadisnya. Ternyata hadisnya ada, ternyata Qur'annya ada. Kenapa nggak pakai yang kembali? Ujar Rasulullah, la tasumu, anda boleh kalian berpuasa hatta tarau hilal, kecuali kalian melihat bulan. Berarti tidak boleh menentukan awal Ramadan kecuali ru'yah. Lalu Buya Hamka, ini Buya Hamka. Ibu Hamka. Siapa yang mengatakan orang memfitnah Buya Hamka? Mari kita bertanya fakta. Palit ini tahu nggak ya? Maik guru dia tahu dipalit nggak boleh. Nah, Buya Hamka mengaku 1 Ramadan tahun 1392. Pengakuan dari Buya Hamka 1 Ramadan tahun 1392 Hijriah ini diterbitkan tahun 1972. Belum lahir. Guru Din di mana dia dapat kitab Quran bisa mikir amin tuh ya. Nah, apa Buya Hamka? Kata Buya Hamka, saya berubah 180 derajat kepada ru'yah. Makanya ini saya kembali ke ru'yah. Ini Buya Hamka yang ngomong, bukan Udin Tahilalat. Kesimpulan Buya Hamka, keputusan tarjih. Nah, keputusan tarjih, pahamnya tuh ya. Itu kan kumpulan manusia atau tarjih itu? Tarjih itu kan kumpulan manusia, kumpulan kelompok. Sama juga Pak Ibu keputusan Majelis Ulama Indonesia, nah kan sama. Nah, apa kata beliau? Kalau dia keputusan tarjih
kalau ingin memulai dan menutup puasa Ramadan, memulai Ramadan berarti 1 Ramadan, menutup Ramadan berarti 1 Syawal. Menurut ru'yah, kembalilah ke ru'yah melihat bulan. Au istiqmal, atau menyempurnakan kalau bulannya tidak kelihatan. Asal kada kelihatan di 29 Sya'ban, genapkan Sya'ban 30, besok pasti Ramadan. Di 29 Ramadan ada kelihatan bulannya, genapkan jadi 30, pasti besoknya hari raya. Lalu dijadikanlah, nah ini kata Buya Hamka, dijadikanlah ilmu hisab untuk membantu ru'yah, bukan menentang ru'yah. Logika manusia, hisab, ru'yah, wahyu. Ru'yah itu wahyu, bimbingan wahyu. Hadisnya ada. Ulun betapun carikan hadis hisab mana? Ilmu hisab ada. Namanya ilmu falak, ilmu astronomi. Kami belajar di dulu zaman. Berarti hisab membantu meru'yah, bukan hisab berseberangan dengan ru'yah. Ulun gurih hisab ada bisa seberangan berukuk. Nah, kemudian jika ingin hendak mempersatukan ibadah puasa orang Islam di Indonesia, maka untuk menjaga persatuan hendaklah dipimpin keputusan itu oleh sultan dalam kurung pemerintah. Buya Hamka, silakan kalau hendak memfoto, ulun mintanya jangan ulun soal tinggalnya basic. Itu Buya Hamka pengakuan beliau. Ulun sangat apa namanya itu, sangat apa bahasa kita tuh mengidolakan dia Buya Hamka, karena beliau mengarang tafsir Azhar aja di penjara. Buya Hamka hebat, ini pengakuan yang luar biasa dari beliau. Nah lalu kita nahan ya, masih ada waktu lagi sedikit. Ini jauh-jauh hari menghitung. Nah, berarti bulannya belum dilihat. Kalau jauh-jauh hari menghitung, lalu memutuskan, berarti bertentangan dengan hadis Nabi. Fa'in umiya alaikum, apabila bulan tertutup awan. Bulan tertutup awan aja Bapak Ibu sudah digenapkan, apalagi jauh-jauh hari menghitung, jauh lagi permasalahannya. Apalagi pakai alat. Sampai 2030 Pak Ibu ada alat sekarang. Ini Ramadan di 2030 sekian. Bulan itu dari ufuk sekian, derajatnya sekian. Jauh-jauh. Bulan Solo bulan itu bulan negara aja. Tapi kalau menentukan awal Ramadan dan 1 Syawal, wajib di 29 Sya'ban. Di situ ilmu hisab masuk, karena tidak bisa kita mengetahui 29 Sya'ban kecuali hisab. Itu untuk menentukan apakah 1 Ramadan ru'yah, berarti kombinasi ada hisab ada ru'yah, baru diputuskan oleh pemerintah. Pemerintah kita juga bagus. Nah berbahaya lagi melihat pasang surut air laut. Bukan mana pakai. Ada nang hira-hira sama barang itu. Yang parah lagi tahun dahulunya mana itu pemetaan. Panas kepala mana. Apabila Bapak Ibu cara beragama sekehendaknya ada egoisme, ada merasa pintar, hilangkan. Quran hadis mengalahkan asumsi, mengalahkan kepintaran manusia, karena Quran hadis wahyu yang tidak boleh diragukan satu huruf pun dari Quran dan hadis itu. Kalau kita ragu-ragu satu huruf saja, Quran itu dikeluarkan dari ajaran Islam. Mudah-mudahan kita selamat. Dibukain ngobrol kita bahas, insya Allah jamnya sudah pas. Al-Fatihah.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اعف عنا يا كريم اعف عنا يا رحيم اعف عنا يا ارحم الراحمين اللهم اشف المرضى من حبيب حرنوي اللهم ارزقه صحة عافية والسلامة اشف مرضى ولا شفاء الا شفاؤك شفاء من الله ان شاء الله وارزقه صحة عافية طول العمر برحمتك يا ارحم الراحمين وجعلنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة في تقوى صحة في تقوى صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله